Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Isnaini Rizka Amalia, mahasiswa PGSD Universitas Trilogi 2017. Di sini saya ingin membuat tugas UTS anak berkebutuhan khusus. Saya membuat mapping seperti ini. Saya membahas tentang kelainan komunikasi atau komunikasi disorders. Nah, kelainan komunikasi disorders ini yang pertama saya buat definisi. Nah, teman-teman, pertama di sini ada definisi kelainan komunikasi menurut The American, yaitu gangguan dari komunikasi ini adalah kelainan dengan menunjukkan ketidakmampuan dalam hal menerima, menyampaikan pesan orang, dan memahami konsep-konsep atau simbol-simbol verbal, nonverbal, dan gambar. Jadi, orang yang kelainan komunikasi ini dia tidak bisa menyampaikan pesan dari orang lain, dan dia memiliki keterlambatan dalam hal berbicara, berbahasa, maupun dalam hal berkomunikasi pastinya. Nah, dalam komunikasi disorders ini teman-teman ada 3, yaitu ada gangguan pendengaran pastinya, dan ada gangguan perkembangan berbahasa, dan gangguan keterlambatan berbicara. Nah, keterlambatan ini tuh tidak terjadi kelainan ini tuh tidak terjadi pada anak-anak saja, bisa juga pada orang tua. Nah, selanjutnya itu ada sejarah kelainan komunikasi. Pada abad ke-16, menurut Pedro Ponce de Leon ini, dia sudah menemukan cara untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini agar dia bisa dapat berbicara melalui tulisan dan membaca, yaitu dia sudah membuat metode Spanyol, dan metode ini sudah dikenal banyak orang dan digunakan se-Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada tahun 1824 sampai 1916, menurut Johannes Vetter itu dia sudah menemukan juga cara untuk anak dapat berbahasa dengan baik, yaitu dengan metode gramatikal. Nah, selanjutnya itu ada tokoh sukses. Tokoh sukses ini yang sudah mengalami komunikasi disorders pastinya. Yang pertama itu yang saya ambil itu ada Bill Gates. Nah, Bill Gates ini dia mengalami spektrum autisme, yaitu keterlambatan motorik yang mengalami keterlambatan dalam hal berbicara. Nah, keterlambatan berbicara ini dia juga memiliki pola bicara yang pendek, monoton, dan dia tidak mampu menatap lawan jenis dalam hal berbicara. Nah, selanjutnya itu yang saya ambil itu Albert Einstein. Albert Einstein ini yang sudah kita kenal, dia ilmuwan dan matematikawan. Dia juga sudah mengalami masa komunikasi disorders. Dia itu keterlambatan dalam berbicara juga, dan dia sering sekali untuk mengulangi kata-kata. Dia bisa lihat penyebab dari gangguan komunikasi itu. Gejala awalnya adalah komunikasi disertai dengan pengulangan. Pemilihan katanya dia tidak bisa, dan dia tidak dapat memproses pesan dari orang lain, dan tidak mudah untuk mencerna dari orang lain berbicara. Nah, selanjutnya itu orang yang menyebabkan komunikasi disorders itu bibir sumbing, dan selanjutnya ada masalah saraf dan paparan zat beracun, dan ada stroke, ada perkembangan otak abnormal, dan selanjutnya ada tumor di area yang digunakan berkomunikasi. Nah, selanjutnya ada cedera otak akibat trauma. Nah, di sini bisa kita lihat karakteristik gangguan pada kelainan komunikasi disorders. Nah, kelainan komunikasi disorders ini terjadi pada anak-anak dan orang dewasa juga bisa. Nah, karakteristiknya itu ada 4 kategori. Yang pertama itu bisa kalian lihat ada language disorders atau gangguan berbahasa. Selanjutnya ada speech sound disorders, yaitu gangguan berbicara, dan ada childhood, dan ada komunikasi sosial atau pragmatis. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang bagian gangguan yang sesuai tingkatannya dengan gangguan kelainan komunikasi. Yang pertama itu ada tulis sensori neura. Nah, ini tuh biasanya terjadi pada gangguan saraf pendengaran dan batang otak, sehingga bicara tidak dapat diproses sebagai mestinya. Nah, selanjutnya ada tuli konduktif. Tuli konduktif ini terjadi pada membran timpani dan dia di telinga tengah. Nah, kalau tuli campuran ini dia gabungan dari tuli sensori neura dan tuli konduktif terjadi secara bersamaan. Dan selanjutnya teman-teman ada bimbingan dalam konseling ABK. Nah, menurut Winter Kontinisi ini anak-anak ABK membutuhkan bimbingan dan konseling. Nah, yaitu
anak ABK itu membutuhkan perasaan terjamin, kebutuhan akan terpenuhi. Jadi semua kebutuhannya dia harus terpenuhi. Nah, selanjutnya itu ada perasaan berwenang mengatur, dan selanjutnya ada perasaan berbuat menurut prakarsa sendiri. Terus ada selanjutnya perasaan puas melakukan tugas, dan perasaan bangga identitas dirinya, dan perasaan keakraban, perasaan keorangtuaan, dan integritas. Nah, selain itu juga mereka membutuhkan kebutuhan fisik dan kebutuhan sosial atau kejiwaan. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ada bentuk layanan bimbingan konseling ABK. Nah, di sini ada selaku konstelasi layanan. Nah, ini itu bukan hanya bimbingan saja, tetapi melainkan layanan guru dan berupa psikolog. Nah, selanjutnya ada bimbingan yang bersifat development, dan selanjutnya ada selaku ilmu tindakan bertujuan, dan selanjutnya selaku pengembangan pribadi, dan selanjutnya bimbingan pendidikan psikologis. Nah, segitu saja penjelasan saya tentang mind mapping kelainan komunikasi atau communication disorders. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.